Nah, pemirsa Zoom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja ada acara inti kita, yaitu yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz Aidit yang akan mengusung tema fikih permasalahan zakat, instrumen mengatasi kesenjangan sosial. Nah, Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz bisa memberikan penjelasan bagaimana peranan zakat dalam tatanan ekonomi, keumatan, sejarah, dan prospeknya, Pak Ustadz. Mangga, Pak Ustadz. Terima kasih, Ustadz Wildan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu hamda ibadihi syakirin wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ba'd. Qala subhanahu alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang terhormat orang tua kami, orang tua kita bersama, Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia, Bapak Toto Priyanamto, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga insyaallah. Bapak-bapak home staff dan rekan-rekan lokal staff, rekan-rekan mahasiswa dan segenap masyarakat Indonesia domisili di sini. Insyaallah pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama menelusuri tentang satu pilar daripada Islam, bahwa kita semua sama-sama paham, bukan sekedar paham, akan tetapi meyakini bahwa zakat itu merupakan salah satu pilar daripada agama ini. Dia merupakan salah satu instrumen yang dijadikan atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keseimbangan dalam ekonomi keumatan. Artinya disyariatkannya zakat ini itu membuktikan bahwa Islam sangat konsen terhadap hal-hal yang berbau kesenjangan. Islam ingin menghilangkan sekat-sekat seperti itu. Walaupun secara natural, secara alamiah, secara sunnatullah, ada kaya, ada miskin, ada rakyat, ada pemerintah, ada pinter, ada bodoh. Itu sunnatullah, itu dinamika kehidupan. Akan tetapi Islam menawarkan suatu konsep yang kemudian kita kenal dengan istilah zakat. Dari zaman Sayyidina Rasulullah SAW sampai abad 16, instrumen zakat ini menjadi suatu hal yang dapat dan mampu memberikan solusi, terutama solusi ekonomi keumatan. Bahkan puncak-puncak zakat ini menjadi satu pilar yang sangat efisien dan sangat maksimal. Itu di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Dari zaman Sayyidina Rasulullah SAW, dari zaman Sayyidina Abu Bakar yang pada waktu itu memerangi nabi-nabi palsu, kemudian memerangi murtadin, kemudian memerangi orang-orang yang pembangkang zakat, sampai di zaman Sayyidina Umar beliau sangat konsen untuk memakmurkan Baitul Mal pada waktu itu. Puncak daripada klimaks daripada zakat ini, fungsi zakat ini itu berada pada tahun 700-an, abad ke-7 Masehi, 717 sampai 720. Sangat singkat sebenarnya beliau, Umar bin Abdul Aziz, sebelumnya adalah Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian beliau sebagai sepupu menggantikan posisinya sebagai khalifah pada waktu itu. Beliau memerintah kurang lebih sekitar 3 tahun. Kalau kita hitung-hitung 2 tahun 163 hari. Singkat sekali, tapi beliau mampu menjadikan instrumen zakat ini sebagai suatu hal, suatu solusi bagi ekonomi keumatan. Dalam riwayat disampaikan sebagai asar bahwa beliau Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pejabat-pejabatnya untuk mencari siapa saja sih yang belum membayar utangnya, siapa saja sih yang belum dinikahkan, siapa saja diperintahkan pada waktu itu. Saking majunya perekonomian pada waktu
Umar bin Abdul Aziz. Artinya pada zaman beliau ini sulit seorang muzaki untuk mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Orang-orang di zaman beliau sangat percaya bahwa zakat bisa membantu kesejahteraan umat. Kita lebih kerucutkan. Di Indonesia, di Nusantara, negeri kita tercinta, Masya Allah, pemerintah Indonesia memberikan otoritas penuh kepada Basnas, Badan Zakat Nasional. Hanya saja pada perkembangannya ini masih kurang efisien. Maksud saya, kampanye zakat, sosialisasi zakat kepada masyarakat Indonesia masih kurang. Terbukti bahwa masih banyak orang-orang kaya yang belum mengeluarkan zakatnya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita kurang mensosialisasikannya. Artinya ada orang yang mengkampanyekan zakat sebagai suatu hukum ritual, bukan sebagai suatu instrumen yang membantu pengembangan negara, yang membantu kesenjangan sosial dalam bermasyarakat. Yang kedua, faktor yang kedua kemungkinan adalah kesadaran kita sebagai umat Islam. Kita kurang memahami bahwa tidak mengeluarkan zakat itu suatu perkara yang sepele. Padahal sebenarnya dari zaman Sayyidina Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, beliau memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Artinya dia digolongkan orang yang berdosa. Ulama-ulama kita kemudian memberikan kategori hubungannya dengan kira-kira apa hukuman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah orang yang betul-betul tidak paham bagaimana mengeluarkan zakat. Sama hukumnya dengan orang yang meninggalkan sholat karena dia tidak tahu. Karena dia lupa. Artinya dia tidak mengeluarkan zakat walaupun posisinya dia seorang mampu, sudah ada nisab, sudah ada haul, kemudian dia tidak mengeluarkan karena dia tidak paham terhadap harta yang dia miliki, bahwa harta yang dimiliki adalah mutlak kepemilikannya dia. Dia tidak sadar bahwa di hartanya ada hak orang miskin. Dia tidak sadar bahwa di hartanya ada hak Ibnu Sabil. Dia tidak sadar bahwa di hartanya ada hak orang-orang yang 8 asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Nggak sadar. Sehingga dia tidak mengeluarkan zakat. Ini karena ketelodaran kita tidak menyampaikan kepada mereka sebagai mungkin sebagai pejabat, tidak menyampaikan secara berskala besar. Tidak ada instruksi misalkan dari pemerintah, silakan semua harus mengkampanyekan tentang zakat ini. Padahal zakat ini sangat bisa membantu perekonomian rakyat. Contoh misalkan beberapa hari sebelum Ramadan, Wakil Presiden misalkan menyebutkan bahwa boleh tidaknya mengeluarkan zakat fitrah secepatnya. Artinya ini mengambil pendapat Imam Syafi'i bahwa boleh mengeluarkan zakat fitrah di awal-awal Ramadan. Ketika masuk Ramadan, 1, 2, 3 hari Ramadan, silakan mengeluarkan zakat fitrah. Karena kondisi negara lagi panik, membutuhkan dana untuk mengatasi COVID-19. Itu merupakan salah satu bentuk kepedulian. Tapi sejauh mana kita sadar terhadap ini? Sejauh mana kita, masyarakat kita menyadari bahwa di harta kita ada hak orang lain, ada hak Ibnu Sabil, ada hak Gharimin, ada hak banyak sekali, mu'allafa qulubihim. Seperti itu. Saya iseng, Bapak yang dimuliakan Allah, ketika instrumen zakat ini kita berlakukan di Indonesia, di samping ada teks, ada dhariba, ada pajak, saya berangan-angan, berilustrasi. Kalau misalkan di Indonesia dikuasai oleh muslim atau pengusaha muslim businessman. Misalkan Forbes majalah Forbes misalkan merilis kurang lebih sekitar 15 top kekayaan orang kaya di Indonesia, yaitu grupnya Jarum misalkan, siapa, Robert Budi Hartono misalkan, dengan total kekayaan kurang lebih sekitar 13,6 miliar US dollar. Ini bukan rupiah tapi US dollar. Saya iseng mencari data yang diterbitkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik Kependudukan. Kurang lebih penduduk Indonesia berada di bawah kemiskinan 24.700.000-an. Ini kalau kita bagi dengan harta Budi Hartono, kita keluarkan zakatnya 2,5% setiap kepala
di total 24 orang miskin di Indonesia itu mendapatkan 13,17 US dollar. Atau kalau kita kurs dengan kurs sekarang itu mendapatkan kurang lebih sekitar 200.005 rupiah. 5.000 rupiah. Nah ini lumayan buat beli beras, beli sembako. Kalau ini berhayal, kalau Budi Hartoni seorang muslim, sayangnya, sayang sekali. Nah, saya kerucutkan lagi, misalkan di Bandung, misalnya kota Bandung, total orang miskin di kota Bandung ini kurang lebih sekitar 84.000. Pak Ridwan Kamil, itu kalau kita bagikan zakat harta Budi Hartono ke orang-orang miskin yang berada di kota Bandung, itu setiap kepala akan mendapatkan 60 juta lebih. Wah ini bisa jadi modal, bisa buka konveksi, bisa bikin usaha, kue-kue segala macam. Dan artinya saya ingin menjelaskan bahwa betapa instrumen zakat ini kalau kita kelola secara paripurna, secara baik, dengan manajemen yang sudah ditetapkan Rasulullah, zakat itu kan seperti ini. Ada katib, ada hasib. Katib itu tugasnya menulis. Hasib itu artinya dia yang menakar. Si A, Budi Hartono misalkan kekayaannya sekian, yang dia harus keluarkan sekian. Dari 13 miliar, 7 miliar itu, dia harus keluarkan zakatnya 340 juta miliar. 340 juta dolar. Itu zakat yang harus dikeluarkan. Artinya Masya Allah, kita tidak perlu mencarikan anggaran-anggaran, cukup untuk pengelolaan manajemen zakat yang baik. Kalau zakat ini dikelola oleh negara secara baik dan paripurna, tidak ada neko-neko, tidak ada yang kurus dan segala macam, insya Allah aman kita. Sama seperti negara yang dipimpin Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa mereka pada waktu itu bahkan sampai suatu riwayat dikatakan bahwa coba diperiksa di gunung-gunung itu jangan sampai ada burung yang kelaparan. Jangan sampai ada burung yang kelaparan. Ini pengaruh daripada zakat. Ketika zakat itu dimanage secara paripurna, secara manajemennya sangat bagus, insya Allah kita tidak akan menemukan orang-orang yang mati digantung diri karena kelaparan di Indonesia. Nah, ini sekadar gambaran bahwa begitu pentingnya instrumen zakat ini kita kelola secara baik. Saya kira seperti itu tentang prospek dan histori daripada zakat itu. Masya Allah, sangat menarik pemaparan Pak Ustadz ini mengenai prospek zakat dalam ekonomi. Ya, sangat menarik pemaparan Pak Ustadz ini mengenai prospek zakat dalam ekonomi keumatan. Nah, Pak Ustadz, kalau misalkan bagaimana dalam teknis zakat pelaksanaan atau sistem zakat itu sendiri, Pak Ustadz? Teknik dan pelaksanaan zakat. Sebenarnya secara global itu sangat simpel kalau kita betul-betul memahami dan menguasai fikih zakat. Secara global, ulama kita membagi zakat itu ada dua. Ada yang namanya zakat badani, kemudian ada yang dinamakan zakat mal. Zakat mal ini kemudian memiliki varian, memiliki jenis-jenis yang diimprovisasi oleh ulama kita. Banyak pengembangan, seperti misalkan di zaman Sayyidina Rasulullah SAW belum ada yang dinamakan zakat profesi. Tidak ada. Walaupun Ali Jum'ah mengatakan bahwa di zaman Rasulullah sudah ada. Tapi tidak ada zakatnya. Misalkan, di zaman Rasulullah ada yang namanya tabib. Di zaman Rasulullah ada yang namanya gubernur. Di zaman Rasulullah tapi mereka tidak dipungut zakatnya. Hanya saja, makanya olehnya itu, nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana cara dan pandangan para ulama kita tentang zakat profesi. Saya sampaikan tadi bahwa secara global ada dua. Zakat fitrah atau zakat badaniyah. Kemudian zakat mal. Zakat mal itu meliputi mulai dari zakat dahab. Saat emas kita. Ibu-ibu yang punya emas di rumah lebih daripada 85 gram itu wajib dizakati. Atau zakat fiddah. Kemudian zakat zira. Sudah ada berapa? Zakat emas, zakat perak, zakat pertanian, zira, zakat tijara, perniagaan, perdagangan. Kemudian zakat rikaz. Rikaz itu artinya zakat barang temuan. Kalau misalkan di Indonesia seorang menemukan harta karung peninggalan Majapahit atau peninggalan Samudra Pasai, kemudian ditemukan logam dalam bentuk itu, wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? 20%. Itu zakatnya. Kemudian berkembang kemudian sebagai satu instrumen baru, variabel baru dari dalam zakat ini muncul misalkan zakat warakah.
waraka umlah, zakat kertas mata uang, kemudian zakat banknot, kemudian zakat profesi, dan ini paling banyak digemari oleh masyarakat kita. Masyarakat kita bertanya tentang zakat profesi. Namun sebelum kita lebih lanjut menjelaskan tentang zakat-zakat yang disebutkan tadi ini, saya ingin menjelaskan bahwa secara bahasa zakat itu berarti at-tathhir, kemudian as-shalah, kemudian al-aliku wal afdal. Jadi ada bahasa ulama linguistik mengartikan zakat itu berarti suatu usaha untuk mensucikan diri kita, atau mensucikan harta kita, atau mensucikan keluarga kita. Al-aliku wal afdal di sini adalah utama dan pantas, juga suatu usaha untuk menjaga kesenjangan dalam ekonomi keumatan. Tidak ada yang terlalu kaya, tidak ada yang terlalu miskin. Semuanya akan sama merata dalam perekonomian umat, dalam mengelola uang rakyat, uang kaum muslimin. Nah, ini olehnya itu ketika seorang ingin mengeluarkan zakatnya, dia harus meyakini bahwa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk membersihkan dirinya. Kalau itu zakat fitrah, dengan tujuan untuk membersihkan hartanya kalau dia zakat mal. Ini gambaran umum bahwa zakat itu hanya dua, pada dasarnya hanya dua kategori, zakat badaniyah dan zakat mal. Seperti itu, Ustaz. Nah, Pak Ustadz nih, kalau misalkan dari kalangan para profesi, mereka ini kadang bingung atau masih mengalami kesulitan dalam menyikapi penghasilan yang diterima, dalam penghasilan yang mereka terima itu wajib zakat atau tidak, Pak Ustadz? Ini merupakan qadaya jadidah atau suatu persoalan yang baru dalam agama kita. Walaupun cikal bakalnya ada. Jadi instrumen atau alat yang digunakan adalah bisa menggunakan kias, bisa menggunakan ulama-ulama kita dengan metodologi yang dikembangkan Imam Syafi'i, masalah ihtisan, kemudian menggunakan metodologi kias, itu bisa akan menemukan ada tiga kategori yang ditentukan oleh ulama-ulama kita. Apakah zakat profesi ini wajib hukumnya kita mengeluarkan zakat atau tidak? Ini yang paling penting poinnya. Ada dua pandangan. Pertama, mengatakan bahwa jumhur ulama kontemporer, ulama al-ma'asirah mengatakan bahwa zakat profesi wajib hukumnya dikeluarkan. Apakah menggunakan standar yang digunakan oleh zakat mal ketika sampai nisab sampai 85, atau menggunakan sistem zirai, pertanian setiap terima gaji keluarkan zakatnya. Setiap berapa zakatnya? Kurang lebih sekitar 653 gram. Ini dikonversi 653 gram. Kalau misalkan dia tamar, dia kurma, itu kita konversi dari gaji kita. Ini pandangan ulama. Jadi pertama saya ulang tadi, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Dr. Ali Juma mengatakan tidak ada dalam sama Rasulullah. Beliau mengatakan tidak ada yang namanya zakat profesi. Hanya saja pada ujung-ujungnya beliau memberikan suatu solusi bahwa dia akan mengarahkan kepada profesional ini untuk mengeluarkan zakatnya ketika sampai haul. Sampai nisab, sampai haul. Misalkan dia punya tabungan di bank, misalkan tabungannya nominal itu sampai nilainya 85 gram, wajib hukumnya zakat. Misalkan kita menerima gaji di salah satu instansi negara, misalkan gajinya kurang lebih sekitar $1.000 misalkan, $1.000 ini diakumulasi sampai misalkan dia dalam setiap tahunnya setelah mengeluarkan keperluan untuk keluarganya, keperluan untuk anaknya, keperluan untuk segala macamnya, kemudian masih ada yang tersisa kurang lebih sekitar $500. $500 ini kemudian ditabung di bank, kemudian sampai pada satu haul, 1 tahun berputar, itulah yang kena wajib zakat. Itulah yang kena wajib zakat. Ini pandangan
Dr. Ali Juma. Jadi tidak ada, menurut beliau tidak ada yang namanya zakat profesi, tapi dia kiaskan kepada zakat mal. Pandangan yang kedua adalah zakat profesi ini itu dikiaskan kepada zirai, pertanian. Pertanian artinya setiap panen, setiap terima dia harus bayar keluarkan zakatnya. Artinya kalau terima gaji satu kali dalam sebulan pada saat itu. Beda dengan Basnas, saya perhatikan di situs Basnas itu memberikan suatu takaran khusus mengikut pendapat Dr. Yusuf Qardawi bahwa zakat mal, zakat profesi yang diwajibkan adalah di atas 5.244.000 rupiah. Artinya ketika kita mendapatkan gaji 5.244.000 setelah dikeluarkan zakatnya, misalkan dikeluarkan semua hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan asasi, kebutuhan pokok kita, dan yang tertinggal cuma 700.000, tidak wajib zakat. Jadi kalau kita masih punya tabungan, sisa gaji, murattab sisa gaji kita di atas 5.244.000, atau misalkan kita punya gaji $1.000, ternyata dalam setiap bulannya tersisi kurang lebih sekitar 6 juta. 6 juta ini kemudian itulah yang kita bagi, dikeluarkan zakatnya 2,5% akan keluar data sekitar 150.000 dikeluarkan zakatnya seperti itu. Kemudian ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga adalah digabungkan antara zakat tijari kemudian zakat zirai. Artinya pandangan yang ketiga ini tetap kena hukumnya wajib mengeluarkan zakat, akan tetapi dia kena haul. Harus cukup 1 tahun dulu baru dikeluarkan dokter saya. Itu teknisnya seperti itu. Banyak hal-hal yang berkaitan. Misalkan ada yang tanya, Tat, kira-kira kalau misalkan harta saya, gaji saya yang disimpan di bank ini tujuannya bukan untuk misalkan ada tujuan tertentu, misalkan untuk beli rumah ke depannya, apakah wajib zakat? Wajib zakat. Misalkan saya punya rencana planning membeli rumah di Indonesia dengan harga 300 juta. Kemudian uang gaji saya setiap bulan saya masukkan ketika sampai haulnya 1 tahun, misalkan dari bulan Muharram sampai Muharram berikutnya, hati-hati ini. Kita menggunakan kalender Qamariyah, bukan Syamsiah ya. Nanti insya Allah akan saya jelaskan apa perbedaan kalender Syamsiah dengan Qamariyah, karena itu ada kurang lebih sekitar 15 hari perbedaan antara Qamariyah dengan Syamsiah. Kita menggunakan kalender Qamariyah, bukan Syamsiah, bukan Julian kalender. Saya setiap bulan memasukkan uang, menabung di tabungan saya kurang lebih sekitar 5 juta. 5 juta kemudian ini diakumulasikan pada akhir Muharram berikutnya. Kemudian itulah yang kita zakati. Teknisnya seperti itu. Ustadz, kira-kira bagaimana kalau misalkan saya sebelum Muharram, masih bulan Syawal, tiba-tiba saya punya kebutuhan lain yang sangat mendesak, istri saya sakit, jadi tidak lagi sampai pada nisab yang ditentukan 85 gram. Atau setara dengan berapa? 85 gram harga emas berapa? 900-an, 918.000 sekarang di Antam, itu kita kali 985 kali 85 gram itu hasil yang akan kita zakati. Kalau zakat mal, yang uang tabungan kita tadi di bank itu, kemudian tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, istri sakit kah, anak sakit kah, kemudian uang itu habis. Dibawa standar nisab. Bagaimana cara menghitungnya? Pada saat dibawa standar nisab itu kita akan memulai hitungan baru. Jadi kita tidak harus menghitung dari awal lagi, tapi disitulah kita memulai hitungan baru daripada zakat mal yang kita simpan di bank, di harta kita. Saya kira itu sekedar pengantar untuk bagaimana dan teknik mungkin bisa kita kembangkan ke depannya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz, jazakumullah khair. Pak Ustadz, ada yang bertanya ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih atas pencerahannya. Mau nanya Pak Ustadz, apakah uang kertas yang kita pakai atau simpan itu dihukumi emas atau perak atau tidak? Menimbang backup emasnya tidak seimbang dengan uang yang diedarkan. Terima kasih. Ini pertanyaannya Masya Allah sangat menarik. Apakah uang emas, cadangan devisa negara misalkan, semua negara memiliki cadangan devisa emas.
emas ini kemudian kita konversi ke rupiah, berapa kira-kira anggaran negara yang akan kita keluarkan. Nah, hubungannya dengan tadi, kira-kira berapa uang yang dimiliki orang itu? Pertanyaan itu, berapa dia miliki uang? Tidak disebut. Sebenarnya harta yang Anda miliki itulah yang wajib disakati setelah memenuhi nisab. Nisabnya 85 gram dikali 918.000 sesuai fluktuasi harga emas di negara tersebut, bukan di negara yang lainnya, di negara tersebut. Itu yang kita sakati. Adapun pertanyaannya, karena hubungannya dengan emas dengan tidak seimbang dengan cadangan emas, tidak seimbang dengan mata uang yang currency yang berlaku di negara kita, sebenarnya ini sudah menjadi suatu hal yang pembahasannya sangat besar ya, sangat meluas, karena kita tidak tahu persis berapa cadangan emas yang dimiliki negara. Dan uang, dan tidak ada hubungannya dengan harta yang kita miliki. Uang yang Anda miliki itulah yang dikeluarkan zakatnya. Tidak ada hubungannya dengan cadangan emas yang dimiliki satu. Kecuali Anda punya emas, misalkan emas itu perlu kita ketahui bukan emas yang kita pakai. Ibu-ibu yang punya emas yang dipakai itu tidak kena wajib zakat. Yang dimaksud dengan di sini emas adalah emas yang jadi tabungan, yang murni 21 karat atau 24 karat, itu yang kena zakat. Emas yang kita pakai, walaupun kita pakai misalkan 40 gram di sini, 40 gram di sini, kemudian karena kita pakai, itu tidak wajib zakat. Kecuali ada usaha untuk jual beli. Maksud saya seperti ini. Yang dinamakan zakat mal itu, zakat tijarah itu zakat perdagangan, zakat perdagangan, kita beli, kita simpan, kita beli, kita jual, kemudian kita mendapatkan keuntungan. Itu yang kena zakat. Akan tetapi kita beli, kita pakai beberapa tahun, kemudian kita jual, itu nggak kena zakat. Itu nggak kena zakat. Tapi kalau kita beli, coba perhatikan, kita beli, saya membeli kain di pasar. Kemudian kain ini saya olah menjadi pakaian, kemudian pakaian ini saya jual, ini tidak termasuk zakat. Ini namanya sinai. Ini namanya zakat sinai. Akan diakumulasi nanti pada zakat mal, bukan zakat tijarah. Jadi saya ulang lagi, orang yang dinamakan zakat tijarah itu adalah beli, jual, keuntungan. Pak Ustadz, saya punya mobil, kemarin beli mobil, kemudian tiba-tiba saya butuh uang, saya jual mobil itu. Apakah wajib kena zakat? Tidak wajib kena zakat. Karena tidak ada niat untuk dia membeli mobil untuk pakai. Dia beli emas untuk pakai. Kemudian karena kebutuhan ekonomi mendesak, kemudian dia jual. Itu tidak kena zakat. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita hubungkan dengan cadangan devisa emas negara, itu sangat sulit untuk kita deteksi karena ini persoalan sangat besar. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya kita bisa cari apa hubungan antara umlah, currency yang diterbitkan dengan negara misalkan rupiah, dengan devisa, apakah sesuai dengan uang yang beredar di pasar atau tidak. Ini ada lagi yang bertanya, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Sekarang zamannya digital, semuanya serba digital. Mesen pakai HP, naik ojek pakai HP, dan lain semua pakai HP. Sekarang ada platform zakat online, namanya www.zakatin.com. Apakah boleh, pertanyaannya, kita menunaikan zakat via online, baik zakat mal, zakat fitrah, dan lain-lain? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Apakah boleh menunaikan zakat melalui online? Itu teknis sekali. Silahkan saja. Bagaimana ijab kabulnya? Ijab kabulnya di hati. Ketika seorang mengeluarkan zakat malnya, zakat hartanya, Allah sudah mencatatnya. Kemudian sama seperti saya kasih gambarannya. Orang yang menyembelih harus dengan bismillah. Tapi ketika misalkan kita menyembelih hewan skala besar, misalkan jumlahnya ribuan, kita pakai mesin. Caranya gimana? Cukup di mesin ketika kita tekan tombol untuk penyembelihan itu, kita menyatakan bismillahirrahmanirrahim. Itu sah. Itu penyembelihan atas nama atau dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya pembayaran zakat online. Silahkan saja. Hanya saran saya supaya ini terfokus kepada Basnas karena banyak sekali Tokopedia menyediakan pembayaran zakat mal dan zakat fitrah. Semuanya vintage juga punya.
online shop juga punya untuk pembayaran zakat karena di situ ada keuntungan. Keuntungan walaupun 1.000 tapi kalau banyak dikali jumlah kaum muslimin di Indonesia banyak sekali dia akan dapatkan zakat fitrah. Misalkan penduduk Indonesia 2.800.000-an dikali 1.000 segitu dapatnya kalau misalkan dia bayar semua di Tokopedia atau di toko-toko online lainnya. Saran saya tidak mengapa silahkan tapi harus betul-betul menemukan bahwa apakah situs tersebut terakreditasi sama pemerintah terutama Basnas. Saran saya Basnas sudah menyediakan pom-pom online untuk membayar zakat. Lakukan supaya semua pengelolaan zakat ini bisa terfokus untuk mengatasi kesenjangan yang ada di negara kita. Silahkan, boleh saja kita lakukan. Dan itu masalah teknis, semuanya boleh. Selama tidak melanggar aturan-aturan yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Ada lagi nih Pak Ustadz, apakah perbedaan antara zakat dan pajak? Sebagaimana kita ketahui penghasilan kita sudah dipotong pajak penghasilan. Di bagian lain kita juga harus membayar pajak. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ini sebenarnya dilematis ini. Pajak itu riba dalam bahasa Arabnya. Pajak itu pajak penghasilan itu kewajiban kita kepada negara. Sementara cinta kepada negara merupakan hubbul watan minal imani. Ya kan? Hubbul watan minal imani, cinta kepada negara. Artinya kita sebagai masyarakat yang memiliki penghasilan yang cukup, yang sudah sesuai dengan standar wajib kena zakat, kena pajak, itu wajib kita lakukan. Hanya saja ketika saya tidak menggurui untuk tidak membayar pajak ini, tapi sebaiknya sebagai warga negara yang baik harus menunaikan zakatnya. Pemerintah sudah menyiapkan pom online terkait dengan zakat setiap orang. Perbedaannya yang namanya zakat itu sifatnya ta'abudiyah. Saya ulang pengertian ta'abudiyah, beda antara ta'abudiyah dengan ibadah. Ta'abudiyah adalah salah satu bentuk penghambaan. Sementara ibadah itu adalah suatu aksi yang kita lakukan untuk sampai kepada posisi penghambaan itu. Saya ulang lagi, ta'abudiyah adalah bentuk penghambaan seorang manusia. Ta'abudiyah. Ibadah artinya suatu perilaku yang kita lakukan untuk sampai pada posisi ta'abudiyah. Itu ibadah. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kata-kata liya'budun di sini itu bukan dari kata ibadah, tapi ubudiyah. Ubudiyah artinya penghambaan. Penghambaan itu bukan sekedar untuk sholat saja, bukan untuk sekedar sholat sunat, sholat wajib, akan tetapi semua perilaku kita harus mencerminkan kita sebagai seorang hamba. Termasuk dalam ini zakat. Zakat kalau kita mengeluarkan itu sifatnya ta'abudiyah. Dia sebagai ibadah dan juga sebagai ta'abudiyah. Dan itu bisa membantu saudara-saudara kita yang betul-betul memerlukan. Artinya kita mengerjakan zakat mendapat pahala. Kalau kita meninggalkan zakat, sudah tadi dibacakan dalam Al-Quran disebutkan bahwa alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyembunyikan, mengumpulkan hartanya, yaknizuna adz-dzahaba kanaza, menimbung-nimbung hartanya, fiddah wal dzahab, emas dan perak itu, fabashshirhum wa la yunfikuna fi sabilillah, dan dia tidak menafkahkan, mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan kewajibannya kepada saudaranya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikan dia berita gembira terhadap dia akan ditempatkan, dia akan disiksa di neraka dan disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Ini sangat hati-hati. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ketika dia tidak mengeluarkan zakat biasa-biasa saja. Padahal sebenarnya tidak ada bedanya orang yang tidak mengeluarkan zakat dengan orang yang tidak melaksanakan sholat. Hukumannya sama. Ketika dia tidak mengeluarkan zakat karena dia ingkar, sama hukumannya ketika dia tidak sholat karena ingkar. Orang yang tidak sholat karena ingkar dihukumi apa? Kafir. Dan tempatnya adalah di neraka. Makanya ini sangat perlu kita pelajari hak-hak orang lain yang ada di harta kita. Nah, ini tambahan sedikit Pak Ustadz. Apakah memiliki precious stones juga harus bayar zakat? Yang terakhir. Apakah memiliki? Oke, Hajar Karimah.
Hajar batu disamakan dengan zakat mal. Kalau dia batunya cuma 1, 2, kadang-kadang batu itu agak mahal namanya, kayak intan misalkan, dia dikiaskan kepada perak atau emas. Jadi kalau misalkan takarannya misalkan, atau bisa dikiaskan kepada zakat mal, takarannya 85. Sama seperti dalam fikih-fikih klasik, tidak ditemukan apakah kangkung misalkan yang kita tanam itu ada zakatnya atau tidak. Dalam literasi Islam klasik tidak ditemukan orang yang dagang kangkung ada zakatnya. Yang ada itu adalah tamar, yang ada adalah zubab, yang ada adalah biji-bijian, tapi sayur-sayuran tidak ada. Kemudian ulama kita mengkiaskan. Kalau misalkan pedagang kangkung misalkan dia berdagang skala besar, kemudian mempunyai omset yang besar melebihi dari zakat mal 85 gram emas, wajib hukumnya zakat dikeluarkan setelah mengeluarkan pengeluaran ekspensif yang dikeluarkan pada perkebunan kangkung tersebut. Sama dengan binatang ternak. Ayam tidak ada hukum, tidak dihukumi zakat, tapi dia akan dikiaskan kepada zakat tijari, seperti itu. Kalau punya cincin yang mahal, misalkan dengan harga 100 juta, kemudian dia melalui lebih dari 1 tahun, cukup dari 1 tahun baru kena zakat, seperti itu. Jadi dia dihukumi sebagai zakat mal. Ya, mungkin peserta Zoom yang lain ada yang mau ditanyakan kepada Pak Ustadz, langsung pertanyaan langsung untuk Pak Ustadz, silahkan. Suaranya digedein. Ada yang bertanya? Ya, mungkin ada peserta Zoom yang ingin dipertanyakan ke Pak Ustadz untuk dipertanyakan langsung. Mumpung masih ada waktu ini. Nggak ada. Kalau nggak ada, lanjut, Mas. Ada yang ingin saya jelaskan yang terkait masalah haul 1 tahun. Yang dimaksud dengan 1 tahun di sini adalah Qamariyah. Hati-hati nih, Qamariyah bukan Syamsiyah. Karena Qamariyah ada perbedaan kurang lebih sekitar 11 sampai 15 hari. Kalender Syamsiyah, kalender Julian itu konstan pada 365 hari. Akan tetapi kalau kita memakai kalender Qamariyah, itu kadang-kadang kita akan mendapatkan 351, 352, 354. Di kalender Georgian kita akan mendapatkan 1 tahun yang kemudian kita istilahkan dengan tahun kabisa. Nominal harinya 366. Kalau kita hitung misalkan 1 tahun di kalender Qamariyah itu totalnya 351 hari, kemudian kita kurangi dengan 365. Itu kurang lebih sekitar 14 hari. Artinya kalender yang digunakan untuk ukuran haul di sini, durasi waktu di sini adalah kalender Qamariyah, bukan kalender Syamsiyah. Artinya untuk menghitung zakat kita misalkan pada tanggal 1 Ramadan saya sudah memulai menabung uang untuk pembelian rumah di Indonesia. Gaji saya masukkan 5 juta. Sampai Ramadan tahun depan tanggal 1 itu akan kita temukan 5 juta kali 12 berapa? 120, itu sudah wajib zakat. Sudah wajib zakat. Itu perhitungannya. Jadi bukan kalender Syamsiyah. Kita menggunakan kalender Qamariyah. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak yang di Zoom, ibu-ibu? Ya. Ada? Zoom ini, Zoom live. Tentang zakat. Ya. Ustaz, mau nanya Ustaz. Silakan. Silakan.
Silakan Ibu bertanya. Dia bisa lihat kakak. Bisa lihat kakak juga. Mau tanya Pak Ustaz? Enggak, silakan. Silakan Pak. Pajak dari mana saja sudah perintah. Jadi hanya bisa dikurangi dengan pajak yang sudah dibayar. Oke. Pertanyaannya bagus. Apakah zakat yang saya tangkap ya, saya dengar, apakah zakat bisa diakumulasi dengan pajak yang kita bayar ke pemerintah? Seperti itu Pak ya? Betul. Pertama mungkin yang bisa kami jelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban kita kepada negara. Itu yang pertama. Sementara zakat itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Sekarang kira-kira apakah kita bisa mengakumulasi pajak yang saya bayar, saya akumulasikan kepada zakat yang akan saya keluarkan pada ketika sudah kena haul dan nisab. Sebenarnya saya belum membaca persoalan ini, akan tetapi ini ada tarik ulur sebenarnya. Sikap kita kepada negara dan sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dipandang itu merupakan suatu kebaikan dan kita tidak punya alternatif lain untuk membayar zakat, itu silahkan saja dilakukan. Tapi kalau Allah memberikan kita kelimpahan rezeki, Allah memberikan kita perdagangan kita lancar, perjalanan dinas banyak misalkan, kenapa tidak? Artinya tetap dibayar zakat itu dan tetap kita bayar. Itu untuk mencari posisi aman. Kewajiban kita kepada negara terlaksanakan. Sekali lagi Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa hubbul watani minal imani, mencintai negara itu bagian tak terpisahkan dari keimanan kita. Kemudian kewajiban kita kepada agama dan terutama untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang membutuhkan juga terpenuhi. Dan kalau misalkan kita teliti ternyata belum sampai nisab, kita tidak wajib mengeluarkan zakat. Kita tidak wajib mengeluarkan zakat. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan titik temu insyaallah. Terakhir mungkin yang saya ingin sampaikan bahwa yang ini merupakan problem juga, hal baru dalam mengeluarkan zakat. Misalkan ada seorang yang sudah sampai nisabnya, tapi dia punya cicilan misalkan, tahun ini saya memiliki uang dari bank syariah, kemudian dia berjalan, uang itu berjalan, saya pada bulan itu memiliki, ini kaitannya dengan zakat tijarah berniaga, saya pada bulan itu sudah memiliki harta yang sudah cukup nisab. Bagaimana cara menghitungnya? Sementara saya harus bayar utang, saya punya utang di bank 1 tahun ke depan. Cara menghitungnya adalah kurangi utang kita untuk bulan ini. Misalkan waktu kena pajak di bulan Ramadan atau bulan Syawal atau bulan kita ambil bulan Syamsiah atau bulan Mei. Bulan Mei ini kita akan kurangi cicilan kita ke bank, kemudian baru kita keluarkan. Baru kita hitung, kemudian kita keluarkan. Tapi kalau kita punya piutang di luar, termasuk piutang itu kita hitung, kemudian kita akumulasikan dengan uang yang ada di deposita kita, kemudian kita kurangi dengan utang kita ke bank, baru kita keluarkan zakatnya 85 gram emas. Demikian kira-kira penjelasan dari kami. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Akhirul kalam minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa atau ada
Mungkin ini Ustaz Asri, ini ada satu lagi pertanyaan mungkin ya. Mungkin banyak kita yang tidak tahu ya, ini khususnya terkait dengan zakat profesi. Zakat profesi kan artinya mungkin kita yang bekerja sebagai staf ini kan termasuk ya. Artinya kita tiap kali dapat gaji, otomatis kita juga harus mengeluarkan zakat. Ini terlepas dari perbedaan ulama masalah zakat profesi. Untuk penghitungannya gimana Ustaz? Ini mohon kita dikasih pencerahan. Ini contohnya kita punya gaji contoh $1.000 ya. $1.000. Artinya kita harus ngeluarin tiap bulan ya. Setelah kita keluar mendapat gaji $1.000, kita keluarin zakat. Cara penghitungannya apakah 2,5% dari $1.000 itu atau 2,5% setelah dikurangi dari kebutuhan pokok seperti biaya sekolah anak, biaya listrik, biaya untuk kebutuhan makan sebulan. Jadi zakat 2,5% itu dari $1.000 itu atau dari sisa uang setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Ini mungkin mana yang lebih artinya pendapat yang lebih muktabar ataupun yang tepat di kalangan para jumhur ulama. Ya, mungkin bisa satu ya. Terus kedua ini hukumnya gimana ini? Jadi orang yang nggak bayar zakat ini, padahal dia tahu kalau nggak bayar zakat dosa, tapi dia ada menyepelekan. Apakah dihukumi murtad atau wallahu alam? Silakan. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, pengkiasannya bisa di zakat mal. Profesi itu kita bisa kiaskan kepada zakat mal. Artinya zakat mal itu 85 gram emas, ya kan? Atau bisa 2,5% dari totalnya. Atau kita bisa kiaskan kepada pertanian. Setiap kali terima gaji baru dikeluarkan zakatnya. Pertanian berapa? 653 gram. Misalkan beras kita konversi. Kita beli gaji kita misalkan $1.000. Setelah kalau di zirai ada dua. Zirai yang menggunakan perairan dengan hukum alam. Artinya dia tidak dibantu oleh irigasi, dia tidak dibantu oleh pupuk, dan saya rasa sudah tidak ada. Sulit untuk, itu 10% dari yang harus dikeluarkan dari total. Kalau kita hitung-hitung ketemunya sekitar 653 gram beras. Itu yang kita zakati. Ini kalau kita menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Yusuf Qaradawi, kita akan mengkonversi gaji kita kira-kira $1.000 ini berapa tersisa, berapa kita bisa beli beras. Jadinya kalau kita jadikan sebagai beras, misalkan harga beras 10.000, kita punya uang 5 juta, itu bisa udah masuk kategori wajib dikeluarkan zakatnya. Dan tidak perlu haul, tidak perlu 1 tahun harus nunggu. Beda dengan kalau kita nisbatkan kepada zakat niaga, perniagaan, ketika sudah sampai kita keluarkan 2,5%. Seperti itu, Ustaz. Yang kedua, yang terakhir mungkin, orang yang tidak mengindahkan perintah zakat ini sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia. Bahkan Sayyidina Umar, sekali lagi saya sampaikan, memerangi, Sayyidina Rasulullah memerangi, Sayyidina Abu Bakar memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya selama dia tahu bahwa ini merupakan kewajiban yang harus saya tunaikan. Demikian. Ya, ini Pak Ustadz, ada Pak Konjen ingin menanya langsung ini, Bapak Konjen ingin menanya langsung. Boleh bertanya, silahkan Bapak. Ingin menanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz penceramah, tadi pertanyaannya mungkin sudah disampaikan oleh Pak Munzir. Ada 2 hal itu yang juga sebenarnya ingin saya tanyakan, namun juga sudah dijawab. Saya tertarik dengan apa yang tadi dijelaskan mengenai zakat mal, zakat harta yang harus dibayar pada bulan Ramadan. Kalau tidak salah begitu Pak Ustadz. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kadang kita melihat orang memberikan sumbangan kepada orang lain yang jumlahnya itu lebih besar dari apa yang dia keluarkan untuk membayar zakat mal. Nah, kadang-kadang orang berpikiran bahwa sumbangan itu lebih berpahala ataupun lebih berguna, dan
zakat mal mungkin karena mungkin pengertiannya juga kurang, maka hal itu kurang begitu diperhatikan. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana kaitan antara sumbangan, ada charity, ada juga bantuan yang ya mungkin kita memberikan bantuan yang reguler kepada saudara-saudara kita. Nah, hal-hal ini apakah juga bisa diperhitungkan sebagai zakat ataupun yang saya juga tidak tahu, Pak. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Pak Konjen pertanyaannya. Ini memang sebenarnya ini persoalan yang setiap tahun kita hadapi dan kita lihat di masyarakat kita. Tidak bisa dan tidak mampu membedakan mana yang dinamakan zakat dan mana yang dinamakan sedekah. Dan zakat kaedah-kaedahnya, syarat-syaratnya sudah ada. Harus sesuai dengan nisab. Kemudian yang kedua harus ada haul 1 tahun. Kalau dia zakat tijarah, zakat mal. Adapun misalkan ketika seorang mengeluarkan zakat lebih daripada kadar yang semestinya, itu akan menjadi sedekah. Imbasnya seperti ini sebenarnya. Ini mengenai imbas siapa yang berhak menerima zakat itu. Kalau dia zakat itu tidak boleh kita gunakan sebagai uang pembangunan. Pembangunan apa saja? Pembangunan masjid, pembangunan pendidikan, tidak boleh. Karena sudah ada 8 asnaf yang sudah ditentukan dalam Al-Quran bahwa yang berhak mendapatkan zakat mal, mendapatkan zakat fitrah, mendapatkan zakat tijarah itu adalah 8 asnaf itu. Yang pertama adalah orang miskin, orang fakir, kemudian fisabilillah, ibnu sabil, mu'allaf, kemudian orang yang berutang. Itu semua yang bisa mendapatkan zakat. Kecenderungan kita di Indonesia karena kita melakukan distribusi zakat itu bukan skala nasional, kadang-kadang tetangga kita sudah mendapatkan beras, misalnya hubungannya dengan zakat fitrah, beras, datang lagi, sehingga terfokus pada satu orang, padahal yang lain mungkin bisa jadi tidak menerima sumbangan atau bantuan daripada zakat yang kita keluarkan. Jadi ini kita harus membedakan ini yang zakat mal karena hubungannya dengan pendistribusian. Ini zakat mal dan ini sedekah. Yang bisa kita jadikan untuk membangun masjid adalah sedekah. Sedekah untuk pembangunan masjid. Sedekah Masya Allah jauh sekali, jauh lebih pahalanya juga tidak kalah hebohnya dengan zakat itu. Bahkan orang-orang yang meninggal ketika mereka semua teriak untuk dibangkitkan kembali. Ketika ditanya, ulama-ulama tafsir ditanya, kenapa mereka ingin kembali dihidupkan dan apa yang mereka minta? Mereka hendak bersedekah. Mereka hendak dibangkitkan dari makamnya dan pertama kali perilaku atau amalan yang dia lakukan adalah bersedekah. Artinya zakat mal hubungannya dengan kewajiban kita dan sedekah hubungannya dengan fuduliyah, keutamaan. Orang yang mengeluarkan zakat malnya lebih dari yang seharusnya itu akan menjadi kemuliaan bagi dia. Itu akan menjadi bahan pemberat nanti insya Allah timbangannya dari hari kemudian. Kira-kira begitu. Mohon maaf Pak Konjen jawaban kami. Terima kasih Pak. Silakan. Mari Bapak Ibu kita doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnus siyam wa husnul khitam wa la taj'aluna minal khasirin fi Ramadan. Allahumma inna nas'aluka husnus siyam wa husnul khitam wa la taj'aluna minal khasirin fi Ramadan.
Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, alhamdulillah, demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sampai pada penghujung acara. Dan jangan lupa untuk besok pada pukul yang sama, yaitu pada pukul 4 sampai 5 sore, kita akan kembali menyelenggarakan kajian Ramadan virtual, yaitu ngopi ngobrol perkara iman, yang insya Allah tema untuk hari esok yaitu akan membahas tentang nuzulul Quran, nuzulul Quran. Insya Allah ini topik ini tidak kalah menariknya dengan topik zakat. Ya, pastikan untuk besok pada pukul 4 sore sudah siap-siap semua pada masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, ya silakan besok untuk bergabung kembali bersama kami, ya program ngopi bareng virtual kajian deklarasi. Demikian aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.